ayat ini asbabun nuzulnya disampaikan pada orang ahli kitab. Wahai ahli kitab yang dulunya kamu menyembah berhala, yuk kembali kepada Allah, menyembah Allah. Jangan menghalalkan yang sudah dihalalkan dan mengharamkan yang sudah dihalalkan. Jangan dibolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kuliah Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir ke masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah, sekaligus menghidupkan rumah Allah dan sekaligus dalam rutinan taklim malam Senin ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Semoga Allah membimbing kepada kita senantiasa dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nempel bibir gatel, kalau nggak dekat kurang suaranya. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim malam Senin ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjut Al-Maidah ayat 104. Al-Maidah 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وإذا قيل لهم تعالوا ila ma anzalallahu wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum maring ladina ta'alau padha mrinyo sira kabeh ilama maring barang anzala kang wis nurunake sapa Allah wa ilal rasuli lan maring utusane Allah ai ila hukmihi tegese maring hukume Allah min tahlilima saking ngaramake saking ngalalake perkara alalake barang haram tum kang wis padha ngaramake sira kabeh kalu padha njawab sapa ladina hasbuna cukup ing ingsun ai kafina tegese puas ingsun cukup ingsun ma ing perkara wajadna kang wis nemoni ingsun alai ing atase ma apa ing ma ala apa ana ing pira-pira bapak-bapak kita ai minat dini saking agama wasyariati lan aturan syariat kala ngendika sapa Allah jawab sapa Allah taala ahasbihum dalika anatoh wis padha cukup ing dhewe kabeh apa dalika mengkon-mengkono kang tinutur walau kana lan ana sapa amba pira-pira bapak ladina iku la ya'lamuna ora padha ngerti kabeh sayan ing suci wilayah taduna lan ora oleh hidayah sapa ilal haqi tegese maring perkara kang bener wal istifhamu lil ingkar huruf istifham yang terdapat pada awalau itu kalimat pertanyaan menandakan ingkar penolakan wa idza qila lahum dan jika dikatakan kepada mereka siapa yang mengatakan nabi rasul mengatakan kepada mereka ta'alau kemarilah kalian semua wahai orang-orang yang jauh dari agama kemarilah kalian semua kemana ilama anzalallahu kembali kepada Al-Quran yang sudah Allah turunkan wa ilal rasuli dan kepada Rasul ai ila hukmi kembali kepada hukumnya Allah yang semula yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, jangan dirubah-rubah. Tapi jawaban mereka apa? Qalu hasbuna, mereka menjawab cukup bagi kami. Ma wajadna alai aba'ana, apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Ayat ini menjelaskan tentang mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran dan mengikuti pula petunjuk Nabi. Petunjuk Allah lewat Al-Quran. Kalau kita enggak baca Al-Quran, dikasih buku petunjuk enggak dibuka, siapa yang salah? Berarti kita yang salah.
Al-Quran adalah sebagai petunjuk orang-orang yang beriman, sebagai pedoman, aturan, semua ada dalam Al-Quran. Untuk itu monggo kita gali, monggo kita gali, karena kita nggak mampu menggali secara pribadi lewat buku, lewat kitab, lewat para kiai, lewat para guru-guru kita, lewat taklim, lewat majelis-majelis ilmu. Itulah caranya kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensinya pula terhadap orang-orang yang menolak terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi lebih parah lagi, mereka tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, tetapi mereka memilih hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, mengikuti aturan ajaran agama nenek moyang mereka, nenek moyang kita, leluhur kita, para pemimpin-pemimpin kita yang mereka menyesatkan kebenaran, tidak mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini asbabun nuzulnya disampaikan pada orang ahli kitab. Wahai ahli kitab yang dulunya kamu menyembah berhala, yuk kembali kepada Allah, menyembah Allah. Jangan menghalalkan yang sudah dihalalkan, dan mengharamkan yang sudah dihalalkan. Jangan dibolak-balik. Ayat sebelumnya kan menjawab apa? Ma ja'alallahu min bakhirati wala sa'ibati wala wasidati wala ham. Jadi ada beberapa onta yang dijadikan gambaran itu dijadikan istilahnya kalau orang dulu, orang sekarang jadikan tumbal. Ini onta ini nggak boleh dimakan, onta ini nggak boleh diperas susunya, onta ini nggak boleh dipekerjakan, onta ini nggak boleh diganggu, haram. Padahal itu semua nggak ada aturannya, syariat agama Allah, syariat ajaran nabi-nabi terdahulu tidak ada. Nabi datang membenahi yang sudah Allah halalkan, jangan kamu haramkan, jangan Allah haramkan, jangan kamu halalkan. Yuk diajak kembali, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Yuk kita mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Allah, jaga iman, jaga tauhid kita ikuti ajaran Rasul. Apa jawaban mereka? Hasbuna ma wajadna ali abana. Ini dulu yang ngajarin nenek moyang kita seperti ini, leluhur kita ini seperti ini, para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, tokoh masyarakat kita sudah mengajarkan seperti ini. Kamu jangan aneh-aneh. Malah orang-orang yang berkebenaran dibilang aneh. Nah, itu gambarannya apa? Nanti konsekuensinya orang yang mentang ajaran Allah dan Rasulnya, nanti mereka akan apa? Ada ayat berikutnya, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Padahal leluhur mereka, ya, orang-orang tua mereka yang diikutin jejaknya aturan agama, aturan syariatnya, mereka tidak tahu hukum Allah. Mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa diikutin? Nah, ini taubatnya dengan apa? Orang yang senantiasa terbawa arus karena komunikasi, karena hubungan, mungkin hubungan kerja, hubungan apa? Hubungan mitra usaha,
karena hubungan kita merasa jadi anak buahnya. Dulu kita nggak kerja, nyari kerja susah, sekarang kita sudah diajak kerja enak. Apapun yang mereka katakan kita harus ikutin. Nah, walaupun ini jalan sesat, karena mereka wayu siruna ala anfusihim fitini, ini yang berbahaya. Untuk itu dijelaskan dalam kalimat yang lain surat Al-Ahzab. Nanti tanggung jawabnya di akhirat. Yauma tuqallabu wujuhum finnari, ketika mereka nanti wajahnya dibolak-balik di neraka. Wajah dibolak-balik seperti apa? Seperti manggang sate dibalik. Udah masih ini udah kering belum? Udah kering, dibalik lagi. Basah lagi, kering lagi, dibolak. Seperti manggang ayam, seperti manggang sate, ya, manggang daging sapi dipanggang bolak-balik. Tuqallabu wujuhum, ingatlah ketika hari itu wajah mereka dibolak-balikkan finnari, dalam neraka sebagai adab. Karena mereka sudah merasakan pedihnya adab sebagai itu, yaquluna, mereka membenarkan, menyesal yang tidak bisa yang tidak bisa diperhitungkan, yang tidak bisa digambarkan. Penyesalannya satu, ya laitana atau nallaha war rasul, alangkah baiknya kenapa dulu saya tidak ikut mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ketika mereka sudah diadab, berarti rasa penyesalan muncul. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, alangkah baiknya kenapa dulu saya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana, mereka menjawab, ya Allah, kami telah mengikuti pembesar kami, pemimpin kami, mengikuti orang-orang yang kami cintai, fa'adalluna sabil, tapi mereka menyesatkan jalan kebenaran kami. Mereka baru mengaku, tapi pengakuannya sudah tidak ada gunanya. Makanya di ayat penting diingatkan Al-Maidah 104, kembali mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Abaikan ajaran nenek moyang kita yang telah menyesatkan. Ada ajaran nenek moyang kita yang tidak menyesatkan, itu baik. Dulu ayat sebelumnya kita sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan budaya atau tradisi. Budaya atau tradisi, ada kalanya budaya dan tradisi itu dijadikan dijadikan norma, al-adah muhakkamah, hukum adat, kebiasaan di satu daerah bisa dijadikan acuan sebagai sumber norma di tempat. Contoh, dalam akad nikah itu ada mahar mas kawin. Saya terima nikahnya dan kawinnya saudari Fulanah bin Fulan dengan mas kawin 10 juta, dengan mas kawin 10 gram emas, dengan mas kawin 1 mobil Innova umpamanya gitu ya. Karena mahar itu wajib walaupun nilainya kecil. Tapi untuk mahar itu dikembalikan kepada kebiasaan daerah itu. Biasanya daerah itu maharnya berapa? Nah, biasanya orang tuanya dulu maharnya berapa? Jadi menikah cewek sama cowok sudah
calon pengantinnya sudah cocok, udah mau hari hanya, tiba-tiba dari orang tua cewek memberikan mahar yang fantastis. Maharnya berapa? Maharnya 10 M. Wih, fantastis. Itu berarti tidak wajar, tidak wajar. Nah, sewajarnya. Umumnya berapa? Kalau umumnya di luar umum, jadi jangan jauh-jauh. Contohnya seperti itu, berarti bisa jadikan acuan. Itu budaya atau tradisi, bisa jadikan norma, jadikan aturan, dan itu tidak melanggar tatanan hukum agama syar'i. Termasuk pula seorang bapak adalah setelah menikah berarti lelaki atau bapaknya wajib memberi nafkah terhadap istrinya dan keluarganya nanti kalau sudah punya keluarga. Berarti memberikan nafkah adalah wajib, itu harus. Namun kewajiban memberi nafkah juga disesuaikan dengan urufnya, dengan kebiasaannya. Biasanya suaminya kerjanya 1 bulan berapa gajinya, gitu ya. Gajinya 1 bulan 5 juta, istrinya minta dikasih nafkah 1 bulan 20 juta. Akhirnya timbul apa? Bencana, petaka. Apa terjadi? Tiap hari ojol terus, nagih terus. Nah, itu berkaitan dengan apa? Hukum adat. Tapi apabila hukum adat budaya itu bertentangan di dalam agama, dalam keyakinan, kita harus menolak terang-terangan. Siapapun itu yang mengajarkan kepada kita, baik itu orang yang berjasa kepada kita, ya, tapi menolaknya dengan baik, menolaknya dengan baik. Kalau ditolak dengan baik sudah nggak bisa, apa boleh bulat dengan jalan yang terakhir. Ini menggambarkan bahwa nanti tanggungan kita di akhirat apabila kita disiksa di hadapan Allah, dikirim ke dalam neraka, diperlihatkan tuh orang-orang yang telah kamu ikuti ternyata mereka masuk ke dalam neraka. Akhirnya orang tersebut tambah menyesal dan memberikan doa dan laknat kepada orang tersebut. Rabbana atihim di'faini minal adab. Rabbana, ya Tuhan kami, atihim, berikan kepada mereka di'faini, 2 kali lipat, minal adab, dari adab. Ya Allah, adab, berikan adab yang berlipat-lipat kepada orang yang telah menyesatkan kami. Doa orang tersebut disampaikan kepada Allah, kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka ketika di dunia. Ketika kita di sini masih aman, seperti merasa aman. Wal anhum la'nan kabirah, dan berikan laknat yang lebih besar kepada mereka. Tapi doa tersebut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa orang-orang yang disiksa Allah terhadap orang-orang yang telah membuat salah ketika mereka di dunia, diijabah oleh Allah. Tapi doa permintaan seorang hamba apabila dia ingin kembali ke dunia supaya ada jalan keluar, sudah tidak ada jalan lagi. Berarti ayat 104 Al-Maidah menjelaskan kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian jangan salah kita mengikuti ajaran
orang-orang pendahulu kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, siapapun mereka, apabila ajaran tersebut perbuatan yang salah, kita wajib menolak. Tapi kalau itu yang mengajak orang tua kita, mereka masih hidup, ditolak dengan pelan-pelan. Walaupun itu ajaran sesat, tapi itu dari orang tua kita tolak pelan-pelan. Jangan dijadikan musuh. Jangan jadikan musuh. Berbuatlah baik kepada mereka, orang tua kita, selama masih di dunia, walaupun mereka beda agama. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian nanti apalagi penyesalan terhadap orang-orang yang orang-orang yang menyatakan kafir secara terang-terangan di dunia. Mereka mengharapkan rubama yawaddul ladzina kafaru muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru minal muslimin. Mereka berharap, seringkali mereka berharap ingin orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang beriman. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak jadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad? Kenapa saya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Itu keluhan orang kafir. Untuk itu kita beruntung dipilih Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tandanya kita beriman kepada Allah, kita mau baca Al-Quran, mau hadir ke masjid, sholat jamaah, menghidupkan masjid. Ini bagian daripada Allah memilih kita dijadikan orang-orang yang tetap dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina alaikum ing ngatasi sira kabeh anggusakum ing awak ira kabeh ai ikhfaduha ngreksa sira kabeh ing anggusakum wa kumulang jenengono sira kabeh bisolahia kelawan gawe apike anggusakum la yadullukum ora mbahayani ing sira kabeh sapa man wong ndella kang sesat sapa man idah tataitum nalikane aweh hidayah sapa Allah tum ing sira kabeh. Nah, ayat 105 dari Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Nah, ini pesannya Al-Quran, jaga diri kalian. Dalam ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi ayat ini, jagalah diri kalian dari sesat iman. Jagalah iman sampai akhir hayat kita. Bagaimana caranya untuk menjaga iman? Yaitu dengan istiqomah dalam hal ibadah. Istiqomah dalam hal ibadah. Khairul umur adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik perkara itu yang rutin, terus continue, walaupun hanya sebentar. Jagalah diri kalian, ai ihfaduha wa qumu bisolahia. Ini untuk menjaga diri kita, akal tidak jatuh dalam kesesatan. Jangan sampai iman kita hilang di tengah jalan. Perjalanan belum selesai, ya iman kita sudah gugur duluan. Ibarat kita berjalan di kampung ke Tangerang, Masjid Al-Adhan, baru sampai
bayur pinggir kali, iman sudah hilang. Iman sudah hilang. Jadi gambarannya kalau kita tuh ngelihat di apa, ada skema perjalanan kita ini masih jauh. Perjalanan kita ini masih jauh. Kita baru fase keberapa? Dari alam hamil di rahim, kemudian di alam dunia, kemudian ini kita baru 2 alam. Untuk bapak-bapak kita baru di alam barzah, baru 3 alam, baru 3 alam, alam barzah, alam kubur, belum alam di hari kiamat. Hari kiamat semuanya hancur semua, nggak ada yang utuh, bumi hancur, matahari hancur, semuanya hancur. Habis itu baru hari pembangkitan, semua makhluk dibangkitkan. Tuh masih berapa tahun lagi? Masih lama, masih lama. Belum kita menuju yaumil mahsyar, belum menuju timbangan, belum nanti puncak-puncak terakhir, kanan apa kiri, kanan apa kiri gitu. Surga neraka, surga neraka. Ini perjalanan kita masih jauh, perjalanan kita masih jauh. Untuk itu umur yang Allah titipkan kepada kita gunakan sebaik-baik mungkin supaya memberi manfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, man orang, dhalla orang yang sesat, idah tataitum jika engkau mendapatkan hidayah. Jadi kita nggak usah khawatir orang-orang yang sesat, jalannya sesat, yang mengajak kepada kita kepada jalan mereka, apabila kita tidak mengikuti, tidak akan membahayakan kepada kita, tidak akan membahayakan kepada kita. Kalau itu memang membahayakan, hanya apa, durasinya sebentar, durasinya beberapa jam. Paling kalau mereka nanti sakit hati, ya paling ya marah, ngomel, ya. Kalau kita jadi anak buahnya paling dipecat gitu. Kalau enggak dengan jalan yang pokoknya yang jalan yang bagaimana gitu. Tapi apabila kita orang yang mendapatkan hidayah kepada Allah, insya Allah yang surkum wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita asal kita tetap dalam pendirian kita, tetap dalam agama kita, keyakinan kita. Kila dan ucapake al-muradu kang den karepake layat durukum, kalimat layat durukum mangdullah tidak akan membahayakan, layat durukum ora membayake ing sira kabeh sapa mangdong dola kang sapa peman. Yang dimaksud mandullah iku min ahlil kitab, orang ahli kitab non muslim, nah, baik Yahudi maupun Nasrani. Wakila berpendapat yang lain, wakilan tenusa bagi Allah bukan dikarepake ghairuhum sapa liyane ahli kitab, kan dipake ghairuhum selain ahli kitab, berarti termasuk orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi secara pelan-pelan mereka menyesatkan kepada kita. Itu juga termasuk mangdollah, orang yang menyesatkan jalan kebenaran kita, menyesatkan jalan iman kita. Li hadis Abi Sa'labah, menurut hadis Abi Sa'labah al-husna, saat takon insun anya saking Sa'labah Rasulullah kepada Rasulullah SAW, faqala i'tamiru bil ma'rufi wa tanahau anil munkar. Nabi menyampaikan i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau anil munkar. I'tamiru perintah sira kabeh bil ma'ruf perkara apik, wa tanahau lan padha nyekau sira kabeh anil munkar sing perkara munkar.
yang dimaksud apa, orang yang menyesatkan kepada kita itu orang yang mau diajak amar ma'ruf nahi mungkar tidak mau. Mereka selalu menghalangi orang berbuat baik, dihalang-halangi. Orang mencegah mungkar dihalang-halangi. Hatta idza ra'aitas suhan pelit, medit, mutoan. Ada orang sehingga apa? Mutoan, ada orang yang pelit, ya, bakhil, tapi selalu diikutin, selalu disayangi, selalu dekatin terus, sehingga wawa mutabaan, selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa dunya mu'siratun, dunia yang dijadikan lahan yang utama. Urusan dunia adalah penting, jadi urusan akhirat nomor belakang. Penting punya duit, sholat ntar belakangan gitu ya. Penting apa, hidup murah, ibadah belakangan. Jadi wa dunya mu'siratun, kehidupan dunia diutamakan, di nomor satukan, kehidupan akhirat nanti. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lebih abadi. Padahal dunia adalah apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan, semua makhluk yang ada di bumi, fan, semuanya akan sirna, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal adalah zat Allah dan orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berapa menit, Pak? Monggo, masih berapa? 1 menit lagi. Ya pas itu. Ya, kirain ini kurang 1 menit, Pak, gitu. Ya. Yang dimaksud seimbang urusan dunia dan urusan akhirat. Itu banyak orang ngomong harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu definisinya atau yang benar itu dalam Islam seperti apa sih? Ya itu kan sesuai doa dan kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami dunianya baik, hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nah, yang dimaksud seimbang, orang diberi jadi kehidupan cukup. Istilahnya apa? Yang seimbang itu dia punya duit, nggak punya duit tetap ibadah gitu, tetap sholat, imannya tidak kurang. Jadi jangan dibalik, kalau lagi punya duit, rezeki banyak, malah justru ibadahnya lupa. Kadang juga kebalik juga, lagi susah, ibadahnya rajin, doanya kenceng, bangun malam lanjut rajin. Tapi begitu dia dikasih hidup enak, semuanya lupa. Maksudnya seimbang. Biarpun mereka dikasih hidup yang enak, rezeki banyak, rezeki melimpah, tapi ibadah tidak ditinggalkan. Jadi yang dimaksud seimbang, dua-duanya jalan, dunianya dicari, akhiratnya dicari. Banyak yang lain. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah jalan untuk menuju ke akhirat. Tapi walatan sana sih bakal melihat dunia, jangan engkau melupakan nasibmu di dunia gitu. Jadi jangan ibadah terus, sholat terus, zikir terus, tapi urusan dunia dilupakan. Anaknya nggak makan, ya listrik belum bayar, angsuran utangnya banyak, gimana nggak kerja, Pak? Nah,
Itu berarti apa? Banyak memikirkan akhirat. Itu ditegur oleh Nabi, ditegur oleh ayat. Wala tansa nasibaka. Itu termasuk hidup seimbang Pak ya. Mungkin kira-kira seperti itu Pak ya. Ya. Gimana Pak Reno? Ya. Jadi maksudnya dunia dan akhirat seimbang, yaitu untuk mencari dunia jalan, ibadahnya jalan mencari akhiratnya jalan, tapi untuk mencari rahmat Allah, rizki berhenti, jangan dan kebalikannya. Jadi dua-duanya jalan sama, ya cari duit, ya kerja, ya ibadah gitu ya. Jadi intinya gitu, ya ibadah, ya cari duit, ya cari rezeki, ya ibadah. Jadi orang jangan cari duit terus cari duit tapi lupa ibadah. Mungkin maksudnya apa cara pembagian waktu Bukan seperti itu, bukan seperti itu ya. Kalau pernah kita sampaikan di momen yang lain, ada kalanya itu seperti ibadah dunia, tapi manakala itu diawali dengan niat yang baik, bernilai ibadah. Nah, contoh, kita sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Satu sholat berapa menit? Paling banter 10 menit, bayar. Berarti sholat 5 waktu 10 menit, 10 menit kali 5, 50 menit. Enggak ada 1 jam. 24 jam yang kita buat ibadah cuman 1 jam gampangannya. 23 buat apa? Nah, nanti dipertanyakan Allah. Tapi 23 itu bukan untuk ibadah, buat kerja. Kerja berapa jam? 8 jam. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, mencari rezeki untuk keluarga. Selama 8 jam dinilai ibadah. Tolong. Tidur berapa jam, Pak? Berapa jam tidur? 5 jam. Ya. 5 jam tidur bisa jadi ibadah apabila diawali bismillahirrahmanirrahim, supaya nanti bangun jam 4:30 bisa sholat subuh. Tidurnya dinilai ibadah. Seandainya malaikat Israel datang menjemput di tengah tidur kita dalam keadaan husnul khotimah, berarti selama tidur 8 jam kita dinilai ibadah. 8 tambah 8 16 tambah 1 17. Masih berapa jam, Mbak? Masih 7 jam ya. 7 jam. 7 jam buat apa? Buat keluarga. Itu kembali lagi innamal a'malu binniyat. Jadi seakan-akan 24 jam yang kita alami ini semuanya bernilai ibadah. Itu Pak ya. Itu berarti apa? Nanti masuk tidak harus seimbang ini enggak. Semuanya tergantung pemikiran kita, pengolahan kita. Gitu ya. Kelihatannya kita jagong, ya. Jagong. Kalau kita niatin silaturahim, niat ibadah. Jagongnya berapa jam? Dari jam 9 sampai jam 12. Ya Pak Isan ya? Oi. Dari jam 9 sampai jam 12. Walaupun main catur nggak apa-apa. Niatnya silaturahim. Menyediakan keluarin kopi sedekah, ngeluarin pisang goreng sedekah, ngeluarin rokok sedekah. Wah, malah tambah double itu Pak ya. Ya, semuanya tergantung niatnya. Ilallahi marji'ukum jami'an, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Falnabbiukum bima kuntum ta'malun, nanti akan diberikan kabar kepada kalian tentang yang kalian lakukan. Nanti akan kalian diberikan, ini loh yang kamu lakukan kelak di dunia. Jadi bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina fayujazikum, alias Allah balas semua amal yang kalian lakukan ketika masih hidup di
di dunia, jangan leha-leha. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak 710 hasil prolek yang tadi pagi Pak ya. Hasil prolek ini mungkin dari blok C, karena untuk blok B sementara dihandle oleh blok B untuk keperluan nanti kebutuhan untuk Agustusan gitu Pak ya. Ya sama-sama mereka butuh dana, masjid juga butuh dana. Untuk itu kepada Bapak warga yang lain yang ingin sedekah dan infak langsung bisa di transfer ke Pak Jono. Nih Pak Jono TF 5 juta, alhamdulillah. Kalau enggak nih Pak Jono 200.000, nih Pak Jono 500.000, alhamdulillah. Mendapat 710, semoga infak yang dikeluarkan oleh hamba Allah semuanya warga Geria Bawangi 1 diterima oleh Allah, dibalas dengan rezeki yang berkah dan berlipat-ganda. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattaqu ya alim iftah lana fadlan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamu ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tasja' wa min sabbin dhalikal arba'a rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa dalamidana wa alibatina wa man hadha fi hadhihi jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil quran wa alil rizki wa alil du'a wa alil khair wa lan tajalna wa iyyahum min al-lisani wal dhail innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.